mau umat Kristen, umat Muslim, umat Hindu atau apapun, saya ini satu orang yang paling benci dengan Pak Anies yang capres sekarang. Kenapa? Paling benci. Mungkin karena pilgub kemarin saya dukung Ahok, saya agak fanatik dengan Ahok, saya fanatik dengan Jokowi. Saya orang yang tidak sembarangan mendukung seseorang. Pastinya ketika saya mau mendukung seseorang, saya akan mencari data terlebih dahulu. Saya datang di Jakarta, mulai saya hajar karena saya S2-nya transportasi, sehingga saya ambil dasar itu, saya hantam Pak Anies itu, kritiknya mulai jalan raya, mulai pembangunan transportasi yang lainnya, mulai sistemnya, mulai tekniknya, saya sikat Pak Anies bang. Nah, saya merasa bahwa Pak Anies itu orang yang tidak cocok jadi gubernur DKI saat itu. Kenapa itu? Pandangan Akan ke situ. Saya lebih banyak mendengar tentang isu lewat medsos, lewat orang-orang tertentu yang membenci Pak Anies, sehingga saya banyak menonton situ, sehingga saya terdoktrin hingga membenci Pak Anies. Baik, kebencian saya itu lebih parah. Sikat Pak Anies dengan kata-katanya, ngomongnya bilang katanya Pak Anies begini-begini, itu saya yang kritik juga. Lewat Facebook, lewat story WA, mau di apa saja IG, saya hajar Pak Anies terus-menerus. Nah, sebelumnya saya ini adalah fanatik Pak Ganjar. Saya mendirikan namanya Relawan Garik. Apa itu? Itu Garik? Ganjar Erick Thohir. Kenapa sih Partai Nasdem mendukung Pak Anies? Saat itu saya masih benci Pak Anies loh, kakak. Tapi timbul penasaran itu akhirnya. Saking penasaran, alasannya bagaimana sehingga Nasdem begitu mencintai dia, menggeser Pak Ganjar, menggeser Pak Andika, mendukung Pak Anies. Saya temukan data yang itu yang membuat tersentuh, yaitu Pak Anies adalah satu-satu hari ini juga saya berjanji akan keluar dan bubarkan Relawan Garik Ganjar Erik, dan saya akan buat yang namanya malam juga namanya Deluan. Itu pertama Relawan Api Anies Presiden. Saya buat pertama. Selamat malam, kembali lagi hadir di sini dengan Langkah Anies. Kali ini saya bersama dengan seseorang yang sangat fenomenal saat ini, dari Beta Manis. Dia nama siapa, Dek? Fritz. Fritz makan lehi, tapi dipanggil Fritz Alor Boy. Oh iya, karena asalnya dari Alor. Saya dari Alor, Nusa Tenggara Timur. Nusa Tenggara Timur. Ya. Jauh-jauh datang dari sini hanya untuk dukung Pak Anies. Siap, betul. Begitu. Kita langsung mulai saja. Saya hanya ingin bertanya, kenapa sih alasannya jauh-jauh dukung dari Alor NTT sana mendukung Pak Anies Baswedan? Alasan yang sebegitu kuat untuk mendukung Pak Anies itu apa kira-kira? Baik, sebelum saya menjelaskan tentang alasan, izinkan saya tidak hanya bawa Beta Manis, tetapi saya punya dua relawan namanya Beta Manis. Beta mendukung Anies Presiden Indonesia, fokusnya Papua Maluku. Ini sekjen saya. Oh iya. Yang berikut dengan siapa namanya? Bakri Boy. Bakri Boy. Yang biasa dipanggil Boy. Oh, biasa dipanggil saya Boy. juga mendirikan yang namanya Relawan Api. Api ya. Anies Presiden Indonesia, kakak. Oh begitu. Jadi awal mula saya ini satu orang yang paling benci dengan Pak Anies yang capres sekarang. Kenapa? Paling benci. Mungkin karena pilgub kemarin saya dukung Ahok. Saya agak fanatik dengan Ahok. Saya fanatik dengan Jokowi. Sehingga saya sangat membenci Pak Anies sejak kuliah. Waktu 2018 saya lagi kuliah. Dari situ sudah mulai ada benih-benih kebencian ke Pak Anies. Sehingga ketika saya selesai, saya datang di Jakarta, mulai saya hajar karena saya S2-nya transportasi, sehingga saya ambil dasar itu, saya hantam Pak Anies itu, kritiknya mulai jalan raya, mulai pembangunan transportasi yang lainnya, mulai sistemnya, mulai tekniknya, saya sikat Pak Anies bang. Nah, saya merasa bahwa Pak Anies itu orang yang tidak cocok jadi gubernur DKI saat itu. Kenapa itu? Pandangan akan ke situ. Saya mulai mencintai Pak Anies ini 2 bulan lalu. Benci saya itu mulai dari 2018, kakak. Nah, selanjutnya setelah saya datang di Jakarta, saya lebih banyak mendengar tentang isu lewat medsos, lewat orang-orang tertentu yang membenci Pak Anies, sehingga saya banyak menonton situ, sehingga saya terdoktrin hingga membenci Pak Anies. Baik, kebencian saya itu lebih parah. Sikat Pak Anies dengan kata-katanya, ngomongnya bilang katanya Pak Anies begini-begini, itu saya yang kritik juga. Lewat Facebook, lewat story WA, mau di apa saja IG, saya hajar Pak Anies terus-menerus. Akhirnya satu kebencian saya adalah saya mendirikan yang namanya salah satu capres kemarin yang mau didukung oleh Partai Nasdem, yaitu Pak namanya Tegap, itu Pak Andika. Saya juga wakil ketua umumnya. Nah, sebelumnya saya ini adalah fanatik Pak Ganjar. Saya mendirikan namanya Relawan Garik. Apa itu? Itu Garik? Ganjar Erick Thohir. Saya baru bubarkan 2 bulan lalu. Yang berikut saya juga adalah Jokowi. Saya punya relawan namanya Projov.
Proyek Jokowi Flobamora. Flobamora itu panggilan untuk orang NTT. Flobamora, kalau di Batak namanya Horas, kami itu Flobamora. Di Surabaya, tapi saya sudah tutup sejak setelah Pak Jokowi itu menjadi presiden. Nah, datang singkat kata, ketika Partai Nasdem mendeklarasikan Pak Anies Baswedan, saya itu bertanya, kenapa sih Partai Nasdem mendukung Pak Anies? Saat itu saya masih benci Pak Anies loh kakak. Tapi timbul penasaran itu akhirnya. Saking penasaran, alasannya bagaimana, sehingga malam itu saya duduk sampai pagi itu hanya mencari prestasi kebijakan apa yang Pak Anies buat hingga Nasdem begitu mencintai dia, menggeser Pak Ganjar, menggeser Pak Andika, mendukung Pak Anies. Saya temukan data yang itu yang membuat tersentuh, yaitu Pak Anies adalah satu-satunya gubernur yang berani memberikan IMB pembangunan rumah ibadah non-muslim. Silakan kita cari. Adakah gubernur lain berani? Ada. Saya belum dapat. Saya juga backgroundnya wartawan, jadi tahu tentang data. Yang berikut, saya membandingkan antara data itu dengan selama saya di DKI Jakarta, kakak. Kami beribadah itu bebas, kami Natal itu bebas, Pasca itu bebas. Tak ada satu orang pun yang mengganggu. Di luar DKI Jakarta masih ada ganggu di rumah ibadah ini, rumah ibadah Jakarta. Kami gereja aman, damai. Itu membuat hati saya itu sudah 95% mencintai Pak Anies. Saya cari lagi data, saya dapat namanya program BOTI. Oh iya. Kakak, BOTI itu banyak gubernur yang tidak punya, operasional tempat ibadah. Betul. Beliau bantu itu di gereja, namanya ada anak sekolah minggu, itu anak-anak. Itu pun dapat. Nah, orang baik seperti ini kenapa kita tidak dukung? Hari itu, malam itu, saya harus move on. Saya berjanji, hari ini juga saya berjanji akan keluar dan bubarkan relawan Ganjar Erik, dan saya akan buat yang namanya, malam juga namanya, duluan itu pertama, relawan API, Anies Presiden. Saya buat pertama. Setelah itu besok pagi saya bubarkan relawan itu, sudah ada ketumnya, ada sekjennya, ada wakil ketum, sudah pengurus, siap deklarasi. Saya bubarkan. Jadi semua tanya, Fritz, kamu kan benci Anies, kenapa bubarkan relawan ini, kenapa bikin relawan baru? Saya telepon, ini ceritanya, cerita akhirnya semua dengan siap terima relawan API. Dalam perjalanan saya melihat bahwa relawan API ini sudah berdiri di beberapa tempat. Saya mimpin deklarasi. Saya pikir bahwa NTT, Papua, Maluku seperti tadi waktu kita ngomong bahwa itu belum dimasuki penuh oleh relawan Anies ya. Kami orang Melanesia, Papua, ini beliau dari Maluku, tahu persis bahwa relawan Anies sangat kurang di sana ya. Ya, di sini sangat banyak. Kenapa kita tidak bentuk satu yang betul-betul identik dengan yang namanya orang Melanesia? Nah, Beta Manis. Beta itu adalah saya, Manis itu kami orang Timur, itu identik dengan manis. Emang iya? Iya, manis dong. Jadi kepanjangannya Beta mendukung Anies. Oh, begitu. Itulah cerita saya, dan hari ini saya paling fanatik dengan Pak Anies, dan saya juga tidak pernah bermimpi untuk pergi ketemu Pak Anies. Saya bilang tidak. Saya sudah berjanji bahwa akan mendirikan di seluruh Indonesia, khususnya untuk Beta Manis, Papua dan Maluku ada dulu, NTT. Kalau tidak ada, ngapain saya ke sana? Iya, betul. Saya tidak mau bicara data yang tidak benar, tapi saya bawa data. Pak Anies, ini loh, kami siap deklarasi. Nah, itu, dan sekarang saya mulai konsolidasi cerita tentang bagaimana program BOTI tersentuh ke hati orang Kristen, orang agama Hindu, Buddha. Saya bersahabat banyak dengan Pak Ramadan Pohon, data-data saya punya data. Dan itu sangat menarik. Yang berikut saya juga ajak kawan saya. Ini loh data ini. Beliau juga tertarik, kakak. Dan beliau juga masuk. Jadi itulah alasan kenapa saya sangat mencintai Pak Anies, dan terus terang kami deklarasi tidak pakai duit lain-lain. Kami, ketua umum saya rapi, ketua unis bendara umum saya rapi. Yang berikut beliau sekarang juga pembina di Beta Manis. Yang berikut juga dengan Gapri, saya gabung dengan Gapri. Kita kumpul uang baru kita. Gapri itu apa, Dek? Gerakan Anies Baswedan Presiden Indonesia. Dulu juga namanya Gapri, Gerakan Ganjar Pranowo Presiden. Saya di dalam, saya keluar, kita buat baru, kita bubarkan, kita ganti. Gitu. Jadi kita flashback dulu. Dulu kira-kira
kira-kira apa yang membuat Ade itu benci sekali dengan Pak Anies, padahal kenal pun enggak kan ibaratnya kayak Betul. gitu. Apa itu kira-kira? Betul, memang tak kenal maka tak sayang, Iya, ada istilah begitu. Saya salah karena saya belum mengenal, saya udah terlanjur menjelekan dulu dan membenci. Karena saya itu orang yang istilahnya toleransi paling tinggi. Di Jogja, saya tidur di samping masjid. Ada acara-acara, saya turun kerja. Orang tanya, Frit, ini acara Muslim. Saya bilang, ini bukan rumah ibadahmu, ini rumah Tuhan. Saya turun di rumah Tuhan, saya bersihkan. Jadi saya itu kayak seperti orang yang pecinta toleransi. Jadi ketika isu agama dimainkan, saya benci. Saya tidak mau Indonesia ini pecah belah hanya gara-gara isu yang kecil. Tapi secara flashback atau melihat kembali, sebenarnya Pak Anies tidak seperti itu kok, Kakak. Rekam jejaknya bisa kita lihat kan? Kita bisa lihat. Dan saya suka dari pernyataan satu, yaitu lihat ke belakang hanya kata-kata. Tapi ke realitas ketika dia jadi gubernur, benar nggak isu itu? Tidak. Justru berbalik 100%. Dari benci menjadi mencintai. Ini yang luar biasanya Pak Anies di situ. Jadi sekarang cita-citanya dari Beta Manis ini untuk memenangkan di Flores Maluku, di sekitar Papua itu. Baik. Jadi sudah sampai di mana kira-kira? Jadi saya ini secara pribadi mencari calon ketua itu pasti orang yang saya seleksi dulu. Jadi yang pertama dia loyalitas. Jadi tidak mengharapkan duit dari pengurus pusat atau Pak Anies atau lain sebagainya. Saya tidak mau ada orang yang mendukung seseorang tuh ada embel-embelnya. Saya paling tidak suka. Mental miskin itu. Mental miskin. Jadi saya berharap. Nah, saat ini prioritas kami adalah fokus untuk Beta Manis, Papua, Maluku Tenggara sudah berdiri. NTT sudah berdiri. Tinggal Papua kan sudah tambah lagi beberapa provinsi menjadi sudah mulai 4 atau 8 provinsi itu. Maka kita akan fokus ke Papua. Kebetulan hari ini sekjen saya mewakili Maluku sudah ada. Saya akan percaya beliau untuk mendirikan di Maluku dan Papua. Saya fokus NTT dan Rapi. Kalau Rapi, jangan khawatir. Sudah hampir Aceh, Papua, Aceh, Belitung, Jawa Barat, hampir 15 DPW sudah berdiri. Alhamdulillah. Sudah berdiri kan. Untuk relawan Anies Presiden Indonesia. Jadi sekarang ini benar-benar ingin menunjukkan bahwa gue ini pecinta Anies ya. Dari yang pembenci Anies. Pembenci menjadi cinta. Sekarang kita ke Boy. Di Maluku, maaf, Dek, mic-nya boleh dipindah dulu. Oh ya. Pasang. Pegang saya, suara apa-apa. Pegang saya, suara apa-apa. Iya. Tes. Iya. Di Maluku kira-kira sudah sampai mana pergerakan kita untuk Pak Anies ini? Oh ya, sebentar. Sebelum saya menjelaskan seberapa jauh Maluku ini sudah punya persiapan. Jujur, saya ini dulu pembenci juga? Enggak. Oh, enggak, kira saya dulu ini pembenci cinta juga. Pak Anies itu waktu saya masuk kuliah semester 2. Waktu di Ambon, Pak Anies turun konvensi di Islam Center. Ya kan, konvensi pada saat itu Partai Demokrat. Ada organisasinya namanya Turun Tangan. Oh iya. Ya kan? Iya. Waktu itu saya juga bilang, ini siapa ini Pak Anies? Tapi ketika saya lihat itu dia berbicara, analisa saya bahwa Pak Anies ini punya potensi. Karena dari cara bicaranya saya bilang orangnya ini punya potensi. Karena jujur, saya ini kalau ketika mendukung orang itu saya lihat bukan berarti dengan secara serta-merta saya hanya mendukung dia, tidak. Tapi kan cari tahu dulu. Iya benar. Sepak terjangnya gimana kira-kira orangnya. Ternyata benar. Pak Anies ini punya kompetensi, punya kemampuan yang tidak bisa diragukan. Ketika besok ini menjadi presiden, maka yang pastinya keluh kesah masyarakat Indonesia secara untuk lebih khusus untuk orang Maluku pasti akan terjawab. Karena sentuhannya itu dapat dia Pak Anies. Ini jujur, apa yang saya sampaikan ini bukan rekayasa, tapi ini ada realita. Itu yang paling pertama, ya kan? Karena bicara persoalan Pak Anies, saya bilang orang yang punya tanggung jawab. Ketika dikritik, dia turun ke bawah. Bukan dia harus lari daripada kenyataan. Ya kan, hari ini orang bilang Pak Anies tidak mampu untuk merealisasikan sebuah hal. Coba kita lihat DKI Jakarta hari ini. Semua orang menikmati kan? Iya kan? Orang bilang Pak Anies itu gagal. Indikatornya apa kira-kira? Itu yang menjadi persoalan. Ketika hari ini orang bilang Pak Anies itu tidak mampu untuk memimpin DKI. Ya, hari ini masyarakat DKI menikmati semua apa yang dilakukan oleh Pak Anies. Nah, gitu. Lalu bicara persoalan tadi yang persiapan relawan dari untuk Beta Manis itu, saya yakin sungguh tetap akan terbentuk dalam waktu 3 bulan ke depan. Apapun yang terjadi, karena kita ini orang gerakan.
ketika hari ini kita apa yang kita sampaikan bukan berarti hanya menjadi rekayasa. Iya. Kita butuh kenyataan, ya kan? Hari ini saya berbicara bukan berarti hanya berpikir, tapi ketika apa yang saya berbicara hari ini, saya bertindak. Makanya tadi kalau misalkan ketua umum saya Beta Manus bilang bahwa kita tidak harus butuh berapa banyak duit, Iya. tapi kita butuh bagaimana kita berpikir kalau kita bergerak, itu penting. Karena kita hanya butuh duit, itu yang pastinya kita diukur bahwa dia ini hanya suka duit. Iya. Tapi ketika kita berpikir bahwa kita bekerja hanya karena niat, itu paling penting bagi saya. Makanya kalau misalkan Beta Manus untuk di Maluku, yakin dan percaya tetap akan terbentuk. Karena hari ini saya baru 2 kali Ke sana. bukan di sini. Oh, ke sini. Kemarin di deklarasi saya undang. di deklarasi juga. Diundang oleh Bang Firts. Bro, gue datang. Ya kan? Hari ini pun juga diundang. Karena memang saya tertarik. Saya lebih suka dan lebih idolakan Pak Anies. Karena punya kemampuan. Iya. Itu paling terpenting bagi saya. Iya, potensinya dia. Iya, benar. Sekarang untuk coba mungkin yang closing dari Dek, saya mau minta himbauan maksudnya ajakan untuk yang di saudara-saudara kita yang di sana itu untuk agar dapat dibenarkan dan mendengar biar bisa apa sih kira-kira yang saya harus hati saya ini tergerak untuk mendukung Pak Anies, mungkin bisa disampaikan untuk saudara-saudara di NTT, di Maluku atau di Papua. Baik, terima kasih Pakai kembali lagi. bahasa daerah, Deh. Pakai bahasa daerah, so. Bahasa karena di sana banyak bahasa. Pakai Di bahasa. kampus. Jadi teman-teman, satu hal, ketika kita memfitnah, memaki Pak Anies, beliau tidak pernah balas, beliau diam. Itu pemimpin, ilmu pemimpin bicara begitu. Ketika kita boleh menabur atau men-share hoax tentang keburukan Pak Anies, bilang begini nah, begitu nah, dengan 1000 macam bahasa fitnaan, Pak Anies tidak pernah balas, tetap tersenyum. Itu adalah pemimpin. Saya salut dari Pak Anies. Nah, sebagai pemuda NTT, pemuda Melanesia, teman-teman pasti kenal saya. Saya punya rekam jejak terkenal di masyarakat timur Jabodetabek. Saya mengajak teman-teman, mau umat Kristen, umat Muslim, umat Hindu atau apapun, kalau saya sudah masuk di timnya Pak Anies, kenapa Anda tidak bergabung? Kalau Anda masih meragukan, teman-teman masih meragukan, datang di saya, mari kita bicara tentang kebijakan Pak Anies yang sudah dilakukan ketika masih gubernur DKI. Saya orang yang tidak sembarangan mendukung seseorang. Pastinya ketika saya mau mendukung seseorang, saya akan mencari data terlebih dahulu. Nah, Pak Anies itu betul-betul sudah menjalankan tentang yang namanya toleransi. Gereja aman, bantuan-bantuan boti ke seluruh umat Hindu dapat juga, betul. Buddha dapat juga, teman-teman. Kenapa tidak dukung? Oleh karena itu, sekali lagi saya Fririk Makanlei atau Fritz Alorboy mengajak teman-teman NTT, Papua, Maluku maupun Sulawesi Utara atau lain sebagainya yang belum atau masih abu-abu, silakan bergabung kepada Pak Anies. Karena apa? Pak Anies akan memberikan kepastian yang pasti untuk pembangunan kesejahteraan baik dari Aceh sampai Merauke, dari Rote sampai Miangas. Saya titip kepada Pak Anies. Pak Anies, sejak dari dulu saya selalu proklamator atau proklamasikan tentang tolong ketika Pak Anies menjadi gubernur Presiden Indonesia 2024, tolong angkat honorer. Hari ini banyak honorer, baik itu di tingkat kesehatan maupun pendidikan, sedang menangis di daerah-daerah, khusus di daerah kami. Yang berikut, tolong hentikan kasus trafficking. Ini ada kawan saya, kami sudah berkali-kali ngurus kasus trafficking. Trafficking itu membunuh masa depan anak-anak, korban penipuan lewat Facebook, lewat orang-orang terdekat. Mereka penderita. Bulan lalu, 2 hari lalu kami berkirim satu lagi ke NTT. Oleh karena itu, tolong hentikan mafia trafficking. Yang terakhir adalah, saya percaya DKI
Jakarta saja Pak Anies bisa merubah menjadi bagus, maka NTT, Papua, Maluku sedang menanti listrik, pendidikan untuk SD, SMP, SMA, S1, S2 yatim piatu, korban bencana Seroja atau korban bencana kebakaran, korban bencana apapun, anak ojek, anak sopir, anak angkot belum mendapatkannya. Oleh karena itu, Pak Anies tolong berikan beasiswa kepada mereka, khususnya anak yatim piatu. Itu saran saya. Terakhir yaitu tolong juga buat listrik ke seluruh pelosok Papua, Maluku, NTT, Kalimantan, Aceh dan sebagainya, karena tanpa listrik negara ini tidak bisa terang, maka pendidikan juga akan terhambat. Terima kasih, saya kembalikan, saya kasih ke Sekjen. Iya. Harapan untuk itu, Mbak, mungkin himbauan dari untuk saudara-saudara kita di Maluku. Oh ya, Sedikit saya. teman-teman, mari kita dukung Pak Anies. Karena ketika besok Pak Anies menjadi presiden, yang pastinya keluh kesah kita itu akan terjawab. Amin. Amin, amin. Itu paling pertama. Yang paling kedua, mari kita mendukung seorang pemimpin yang bertanggung jawab, supaya apa yang kita Cita-citakan. sampaikan akan bisa juga terwujud. Termanifestasi. Itu paling terpenting. Nah, harapan saya, kalau ketika Pak Anies menjadi presiden, jangan hanya lihat ibu kota, Iya. lihat Indonesia Timur, itu paling penting. Iya. Karena Maluku tanpa Indonesia juga tidak bisa. Iya, betul. Ya kan? Makanya harus juga lihat ke belakang. Karena takut saya jangan sampai hari ketika Pak Anies jadi presiden, ya hanya lihat ibu kota saja. Ya, sentuhannya harus juga dapat Iya, di Maluku. betul. Maluku, NTT dan Papua. Oke. Kita punya hak pilih juga. Iya. Dan hari ini kita bersama-sama dengan Pak Anies. Apapun yang terjadi, beta manis, beta mendukung Pak Anies, itu tidak akan pernah mundur. Kapanpun dan dimanapun kita tetap ada. Itu paling terpenting. Sekian dari saya. Oke. Ibu terakhir satu, ini Oke, boleh. titipan dari teman-teman wilayah timur, yaitu tolong perhatikan juga debt collector. Debt collector tidak semuanya buruk, kakak. Tolong diperhatikan karena mereka juga ikut memilih. Iya. Hari ini mereka sedang menangis. Saya ini kakak saya debt collector, urus saya sekolah. Karena kalau harap orang tua saya tidak mampu. Kakak saya hasil debt collector, urus saya bisa S2. Oleh karena itu, Pak Anies titip teman-teman debt collector, mereka orang baik. Hanya saja mungkin tidak tersosialisasikan dengan baik. Fungsi OJK itu apa? Tolong OJK turun untuk membina para debt collector untuk jalan dengan damai, menyelesaikan masalah dengan lebih keluarga lagi. Mereka juga manusia, mereka juga warga Indonesia, mereka juga punya hak pilih, maka mereka juga perlu diperhatikan. Sekian dari Beta Manis dan relawan API, relawan Anies Presiden, untuk Anies 2024 tetap jadi presiden bila perlu 2 periode. Terima kasih. Anies presiden. Anies Presiden. Anies Presiden. Sekali lagi, Anies Presiden. Oke, demikianlah bincang-bincang yang seru ini dengan saudara kita yang ada di Pulau Timur sana. Mungkin lain kali kita akan berbincang-bincang lagi dengan saudara-saudara kita di lain provinsi. Oke, selamat malam. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Dek.